Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Pendidikan IPA di MI kelas rendah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai laboratorium. Kelompok 2 ini beranggotakan yang pertama ada Siti Kholisah, Siti Nurjanah, Siti Nurwanti, Siti Robiah Adawiyah, Vivi Latifah, Tria Budiani Maris, dan terakhir Wardatul Ajwa. Laboratorium ini meliputi pertama, pengertian laboratorium, kedua, fungsi laboratorium, 3, jenis laboratorium, 4, standar laboratorium yang baik, 5, pengadministrasian alat dan bahan laboratorium, 6, keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yakni pengertian laboratorium. Pengertian laboratorium. Secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat kerja. Menurut W.J.S. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan menurut Dr. Abdul Kafi dalam Kamus Biologi, laboratorium adalah ruang kerja khusus untuk percobaan-percobaan ilmiah yang dilengkapi dengan peralatan tertentu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi laboratorium. Jadi, laboratorium itu digunakan sebagai tempat kegiatan riset, penelitian, percobaan, pengamatan, serta pengujian ilmiah yang memiliki banyak fungsi, yaitu yang pertama, menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian para peneliti untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti. Dan yang keenam, laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik. Yang selanjutnya atau yang ketiga ada jenis-jenis laboratorium. Jenis laboratorium dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya, antara lain dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, laboratorium riset, di mana laboratorium riset itu digunakan untuk melakukan riset-riset ilmiah dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya, Laboratorium Naval Medical Research Unit 2 milik Angkatan Laut Amerika Serikat di Jakarta, dan Laboratorium Lab Fisika Teoretik Energi Tinggi yang ada di ITB. Yang kedua ada Laboratorium Analisis, di mana laboratorium analisis adalah tempat menganalisis kandungan bahan atau sampel tertentu. Laboratorium kategori ini banyak bergerak dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Contohnya, Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan Laboratorium Prodia Lampung. Yang ketiga ada laboratorium uji, di mana laboratorium uji yaitu tempat menguji kualitas atau kekuatan produk atau barang tertentu. Contohnya, laboratorium beton pada beberapa fakultas teknik sipil perguruan tinggi, laboratorium aerodinamis atau terowongan angin industri pesawat terbang, dan laboratorium uji mutu kopi milik Nestle. Dan yang terakhir ada laboratorium pengajaran. Laboratorium tempat berlangsungnya pembelajaran secara praktek dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya laboratorium di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolah dasar sampai sekolah atas, politeknik, akademi, institut, atau universitas.
Laboratorium pengajaran biasanya klasifikasikan menurut bidang ilmu tertentu. Contohnya, laboratorium IPA yang ada di SD atau MI dan SMP atau MTS. Laboratorium fisika, kimia, biologi biasanya ada di SMA atau MA. Dan yang terakhir ada laboratorium botani, zoologi, genetika, ekologi. Biasanya ada di universitas dengan jurusan tertentu dan biasanya ada di biologi, FMIPA universitas. Standar laboratorium yang baik. Standar laboratorium yang baik yaitu standar laboratorium yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar yang diacu. Dokumen suatu produk harus menerangkan bahwa produk telah memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Sedangkan sertifikat hasil uji mutu produk itu sendiri juga harus dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang terakreditasi. Lembaga yang berwenang untuk melakukan akreditasi terhadap laboratorium penguji adalah Komite Akreditasi Nasional. Sistem dan pelaksanaan akreditasi laboratorium ini diatur dalam pedoman yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Adanya pengakuan terhadap pemenuhan suatu standar dan harus dibuktikan melalui penilaian kompetensi oleh pihak eksternal melalui proses akreditasi. Selanjutnya, pengadministrasian alat dan bahan laboratorium. Administrasi merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium supaya semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Selanjutnya, jenis pengadministrasian meliputi 1. Pengadministrasian bangunan atau ruangan laboratorium. Misalnya, ruang praktikum, ruang persiapan, ruang penyimpanan, ruang alat praktikum, dan lain-lain. Ruangan-ruangan tersebut harus tercatat namanya, ukurannya, dan kapasitasnya. Kemudian yang kedua, ada pengadministrasian fasilitas umum laboratorium. Fasilitas umum laboratorium adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium. Kemudian yang ketiga ada pengadministrasian alat laboratorium. Alat laboratorium yang dimaksudkan adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Kemudian yang keempat ada pengadministrasian bahan kimia laboratorium. Dalam mengadministrasikan alat praktikan fisika adalah menggunakan format D. Spesifikasi alat praktikan fisika yang diinformasikan yaitu nama-nama alat pengukuran seperti amperemeter, voltmeter, galvanometer, multimeter, jangka sorong, mikrometer sekrup, mistar, neraca Ohaus, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada buku penggunaan laboratorium atau peminjaman lab. Buku penggunaan laboratorium atau peminjaman lab ini guna mengetahui alat-alat laboratorium yang hendak dibawa keluar dari lab atau dipinjam dibawa keluar dari lab. Kemudian yang keenam, kartu masuk praktikum. Kartu ini berlaku ketika hendak masuk lab atau praktikum. Kartu ini harus dibawa setiap kali praktikum. Bagi yang tidak membawa kartu ini, tidak diperkenankan untuk masuk praktikum. Kemudian yang ketujuh, nama-nama asisten praktikum. Asisten-asisten lab adalah sebagai penanggung jawab setiap percobaan yang akan dipraktikkan. Baik itu percobaan fisika dasar 1, fisika dasar 2, mekanika 1, mekanika 2, elektronika 1, elektronika 2, laboratorium 1 atau laboratorium 2, optik, termodinamika, dan gelombang. Kemudian yang ke-8 ada ruang administrasi. Di ruang administrasi, di sini tempat peminjaman dan pengembalian alat-alat praktikum serta tempat administrasi yang berhubungan dengan laboratorium. Kemudian poin ke-6 dan terakhir dari materi ini ada keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium.
Keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium sangat penting dan perlu perhatian khusus karena sangat terkait dengan kinerja dosen atau peneliti maupun mahasiswa. Semakin mencukupi tersedianya fasilitas keselamatan dan keamanan kerja, maka akan semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ada beberapa kecelakaan yang pernah terjadi di laboratorium fundamental kimia, berkisar dari skala kecil hingga menengah. Di antaranya, terpeleset. Hal ini terjadi karena lantai licin dan sepatu berhak serta bertali longgar. Kemudian ada yang terkena larutan asam, terkena logam natrium atau kalium, dan bahkan ada yang mengalami luka bakar akibat benda panas. Karena hal ini, maka diperlukannya pelaksanaan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Di laboratorium juga harus memiliki jalur evakuasi yang baik dan perlu adanya peralatan perlindungan diri standar yang digunakan di laboratorium. Berikut ini adalah peralatan pelindung diri standar yang digunakan di laboratorium. 1. Jas laboratorium. Jas laboratorium berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada dua, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Adapun jas lab sekali pakai umumnya digunakan di laboratorium biologi dan hewan, sementara jas lab berkali-kali pakai digunakan di laboratorium kimia. Yang kedua, ada kacamata keselamatan. Kacamata keselamatan sangat penting karena percikan larutan kimia atau panas dapat membahayakan mata bagi orang yang bekerja di laboratorium. Kacamata tersebut terbagi menjadi dua, yaitu clear safety glasses dan clear safety goggles. Clear safety glasses merupakan kacamata keselamatan biasa yang digunakan untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau debu. Sementara clear safety goggles digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia atau reaksi kimia berbahaya. Yang ketiga, ada sepatu. Sepatu atau sandal dilarang digunakan ketika bekerja di laboratorium karena keduanya tidak melindungi kaki ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah. Sepatu biasa umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung. Namun, di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Selain itu, terkadang disediakan juga plastik alas sepatu untuk menjaga kebersihan laboratorium jika sepatu tersebut digunakan untuk keluar dari laboratorium. Yang keempat, ada pelindung muka. Seperti namanya, pelindung muka digunakan untuk melindungi muka dari panas, api, dan percikan material panas. Yang kelima, ada masker gas, yang mana masker gas biasa umumnya digunakan untuk keperluan umum seperti misalnya membuat larutan standar. Yang keenam, ada kaos tangan. Kaos tangan melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang biasa membuat kulit Anda gatal atau melepuh. Macam-macam kaos tangan yang digunakan di lab biasanya terbuat dari karet alam, nitril, dan neoprena. Yang ketujuh atau yang terakhir ada pelindung telinga, yang mana alat pelindung diri yang terakhir adalah pelindung telinga, yang mana alat ini lazim digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan tertentu, misalnya autoclave, penghalus sampel tanah, sonikator, dan pencuci alat-alat gelas yang menggunakan ultrasonik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.